Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan keempat kita ya di pengayaan fisika untuk persiapan UTBK SBMPTN tahun 2021, di mana hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal ke subbab yang berikutnya, yaitu tentang momentum dan impuls. Jadi soal ini sebenarnya udah Ibu berikan sebelumnya di kuisnya, lalu Ibu berikan penjelasan atau pembahasan tentang bagaimana sih mengerjakan soal-soal tersebut. Di sini ada 3 soal ya, jadi kita langsung saja mulai ke soal yang pertama. Grafik berikut menyatakan hubungan gaya yang bekerja pada sebuah balok bermasa 7,5 kg. Ditulis ya, diketahuinya berarti ada masa baloknya adalah 7,5 kg. Terhadap waktu berarti ada grafik gaya terhadap waktu. Lalu balok bergerak dengan kelajuan awal. Balok bergerak dengan kelajuan awalnya 11 meter per sekon dan dikenai gaya mula-mula. Ada gaya mula-mulanya adalah 4 Newton. Jika diketahui kelajuan akhir sama dengan 19 meter per sekon, maka nilai Fmax-nya adalah titik-titik. Jadi di sini kan ada grafik ya, ada grafik gaya terhadap waktu. Jadi ada balok, terus diberikan gaya awalnya 4 Newton. Lalu dia gayanya semakin lama semakin bertambah sampai di titik Fmax. Lalu setelah Fmax itu gayanya konstan, lalu setelah itu dia gayanya berkurang sampai 0, seperti itu. Nah, ditanyakan itu berapa sih Fmax-nya? Ini nilai Fmax-nya berapa? Nah, masih ingat gak sih persamaan tentang impuls? Bahwa impuls itu akan sama dengan gaya dikalikan dengan perubahan waktunya. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada grafik gaya terhadap waktu, kalian juga bisa mencari impulsnya, yaitu dengan mencari luas kurvanya, luas di bawah kurvanya. Berarti yang ini nih. Nah, masih ingat juga nggak sih kalau impuls juga itu akan sama dengan perubahan momentumnya, di mana momentum itu rumusnya adalah massa dikalikan dengan kecepatan. Jadi perubahan momentum itu adalah massa dikalikan dengan perubahan kecepatannya, seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa impuls akan sama dengan, kalau di soal ini ya, luas kurvanya akan sama dengan juga massa dikalikan dengan perubahan kecepatannya. Nah, ini luas kurvanya berarti segini nih semuanya. Nah, ini kan luasnya berarti bentuknya apa nih? Kita bisa potong-potong ya nih. Kalau misalnya bentuknya itu nggak tahu bentuk apa. Nah, biasanya di sini Ibu baginya menjadi 4 ya. Tapi sebenarnya kalian bisa aja membaginya menjadi 3. Ini mempersulit diri ya saya ya. Tapi biasanya saya lebih suka membaginya menjadi 4. Jadi di sini ada luas 1, di sini ada 2, sini 3, ke sini ya, di sini 4. Jadi yang pertama itu luasnya ini persegi, yang kedua luasnya itu adalah segitiga, lalu yang ketiga persegi lagi, yang terakhir juga segitiga lagi. Tapi kalau mau kalian 3, berarti yang 1 sama 2 nya kita gabungkan. Jadi ini adalah luas trapesium, seperti itu ya. Itu gimana enaknya kalian aja, karena di sini saya lebih menyukainya dibagi 2 ya. Kalau menurut kalian lebih gampang dibagi 3 ya nggak apa-apa, seperti itu ya. Oke, kita tuliskan aja ya. Berarti luas kurvanya di sini saya ada 4 ya. Luas kurva 1 ditambah luas kurva 2 ditambah luas kurva 3 ditambah luas kurva 4 akan sama dengan masanya berapa tadi? 7,5 ya. Kalau nggak salah 7,5. Delta V itu adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Tinggal masukkan luas kurva 1. Luas kurva 1 itu adalah persegi panjang ya, panjang kali lebar. Langsung aja ya ditulis panjangnya itu di sini 2 ya, lebarnya 4. Berarti 2 kali 4. Ditambah sekarang luas kurva 2. Luas kurva 2 adalah segitiga ya. Segitiga itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengah kali alasnya apa nih? Alasnya adalah 2 ya, sama ya. Alasnya 2, tingginya sini ya. Sini. Nah, dari sini ke sini itu adalah Fmax, tapi di sininya kan nggak adaan ya, berarti Fmax dikurangi 4. Tingginya berarti Fmax dikurangi 4. Ditambah sekarang luas 3. Luas 3 itu persegi juga. Berarti panjang kali lebar. Panjangnya misalnya di sini 4 ya. 4 kali lebarnya berapa nih?
F max ditambah, sekarang yang terakhir yang keempat, segitiga kan ya, berarti segitiga itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengah kali alasnya berapa nih? 6 ke 10 itu selisihnya 4, tingginya itu adalah F max juga, F max. Nah, sama dengan ya, 7,5 di sini, V2 nya adalah 19, V1 nya adalah berapa tadi? 11 ya, berarti sama dengan 7,5, 19 kurangi 11 itu adalah 8. Oke, tinggal disatukan aja ya, 2 kali 4, 8, ditambah setengah kali 2, 1 ya, 1 berarti tinggal F max dikurangi 4 ditambah 4 F max ditambah setengah kali 4, 2 F max akan sama dengan 7,5 kali 8, 60 ya, 60. Nah, yang F max sama F max, yang nggak punya F max sama nggak punya F max, berarti di sini 8, ini 4 ke sini ya, dikurangi 4 ditambah 1 F max, 4 jadi 5 tambah 2 7 ya, 7 F max sama dengan 60, berarti di sini 7 F max sama dengan 60 ditambah 4 dikurangi 8 jadi 7F max itu akan sama dengan berapa nih? 56 ya, 56. Jadi F max nya akan sama dengan 56 dibagi 7, berapa nih? 8 ya, 8 Newton. Jadi gaya maksimalnya itu adalah 8 Newton. Jawabannya adalah, oh udah merah ya ini, jawabannya adalah A, yaitu 8 Newton ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2, di mana di sini soal ini merupakan soal UTBK tahun 2019 yang keluar di gelombang kedua. Ini termasuk ke subbab yang tumbukan. Nah, langsung aja ya. Jadi ada sebuah benda bermassa MA bergerak sepanjang sumbu X positif dengan laju konstan. Benda tersebut menumbuk benda B bermassa MB yang diam. Selama tumbukan, besar gaya interaksi yang dialami benda B ditunjukkan dalam gambar. Jika laju benda A setelah bertumbukan adalah VA, laju mula-mulanya adalah titik-titik. Berarti yang kita cari tahu adalah laju benda A sebelum tumbukan. Tapi di sini laju benda A setelah tumbukannya itu adalah VA. Berarti di sini lambangnya jangan VA lagi ya. Kalau sebelum tumbukan berarti kita pakainya laju benda A sebelum tumbukan VA0. Oke ya, berarti yang dicarinya adalah VA0 nya berapa sih? Atau laju benda A sebelum tumbukan. Nah, ini hampir sama sih sebenarnya pengerjaannya sama yang tadi. Kan di sini ada grafik F terhadap delta T. Berarti di sini kita bisa tahu nih bahwa impuls itu akan sama dengan luas kurvanya. Ya enggak, luas di bawah kurvanya. Nah, bahwa lalu impuls juga bisa kita cari tahu melalui perubahan momentumnya. Nah, perubahan momentum itu adalah M dikalikan dengan delta V. I sama dengan luas kurva sama dengan M dikalikan dengan delta V. Nah, kita lihat dulu nih kan perubahan momentum. Kita lihat bendanya awalnya bergerak nih sepanjang sumbu X, ya enggak, positif dengan lajunya konstan. Terus bendanya menumbuk benda B bermassa MB, ya enggak, yang diam. Berarti di sini benda A yang lagi bergerak ke kanan, misalnya sumbu X-nya ke kanan, lalu dia menumbuk benda B yang lagi diam. Apa sih yang terjadi pada benda A-nya? Ya berarti dia kecepatannya akan berkurang, ya enggak? Karena dia menumbuk menumbuk benda yang lagi diam. Berarti otomatis kecepatan benda A-nya akan berkurang. Atau di sini juga dapat dikatakan bahwa benda A-nya itu kehilangan momentum, ya enggak? Atau momentumnya akan bernilai negatif. Berarti kita di sini tuliskan momentum bendanya itu akan bernilai negatif. Di sini juga berarti ya. Ini kedekatan berarti
Nah, berarti di sini akan sama dengan negatif M dikalikan dengan delta V. Masih ingat kan kenapa di sini momentumnya negatif? Karena di sini ketika bendanya menumpuk benda yang diam, otomatis benda A itu akan kehilangan momentumnya. Ya enggak? Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, luas kurvanya berapa luas kurvanya? Berarti di sini kan luas kurvanya adalah, ini bentuk kurvanya apa? Segitiga, berarti luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi akan sama dengan minus M dikalikan dengan delta V. Delta V itu berarti kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Berarti kecepatan akhir itu kecepatan setelah tumpukan VA ya. VA dikurangi dengan kecepatan sebelum tumpukan VA0 yang akan kita cari. Nah, kita masukkan nih setengah, alasnya berapa nih? Alasnya adalah delta T, tingginya adalah F0. F0 akan sama dengan kita kalikan ini. Berarti ini ada F VA, sini kalikan ditambah ya. Ditambah apa nih? M. Ininya negatif. Salah, sebentar. Ininya negatif ya. Ini sini negatif ya. Negatif ini ke sini jadi positif. Jadi F VA0. Oke. Kita kan mau cari MVA0 ya, berarti dia kita kan mau cari VA0, berarti biarkan dia sendirian, ya nggak? Berarti si ininya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Jadi setengah delta T dikalikan dengan V0, ini tadinya positif berarti dia tadinya negatif berarti jadi positif. Jadi MVA akan sama dengan MVA0. Atau gini aja ya, ke sini ya. Jadi MVA0 akan sama dengan setengah delta T dikalikan V0 ditambah MVA. Ya enggak? Nah, kita kan mau cari nilai VA0, berarti M-nya harus kita pindah ruaskan lagi. VA0 akan sama dengan setengah delta T F0 ditambah MVA dibagi dengan MVA0. Nah, ini M-nya sebenarnya MA ya, karena kita lagi membahas tentang si benda A-nya dulu. Kita sedang membahas benda A-nya. Di sini MA, semuanya MA. Di sini juga MA, sini juga MA, sini juga ada MA. Oke. Nah, kalau kayak gini kan berarti bisa kita pisahkan ya. Berarti bentuknya bisa jadi kayak gini. Ini matematis aja ya. Setengah delta T F0 dibagi MA VA. Nih. Salah, kenapa ini ada? Salah. Ini gak usah ya. Gini aja kan. MA. Sorry. Oke, ditambah MA VA dibagi dengan MA, ya enggak? Nah, ini kan saling meniadakan ya, ya enggak? Berarti nanti di sini VA0-nya itu akan sama dengan setengah delta T V0 dibagi MA ditambah VA. Ada gak hasilnya yang kayak gitu? Oh, VA-nya kita kedepankan ya. Lalu gak ada setengahnya, oh berarti dikebawahkan. Oke, berarti bentuknya kita rubah nih. Ini VA-nya ada di sini, ditambah berarti ya ini duanya turunkan ya, kan akan sama aja ya. Jadi V0 delta T per 2MA. Ada gak jawabannya? VA, V0 delta T, VA, bukan, V0 delta T 2MA. V0 delta T 2MA, V0 delta T 2MA. Berarti jawabannya adalah yang B. Berarti ini udah ya, jawabannya adalah B. Ngerti kan ya? Jadi untuk mencarinya bisa kita gunakan rumus impuls, bahwa impuls itu kan sama dengan luas kurva, luas di bawah kurvanya. Juga impuls juga bisa kita cari melalui perubahan momentumnya. Di sini kenapa momentumnya negatif? Karena di sini kita lagi melihat benda A-nya. Jadi ketika benda A bergerak lalu menumpuk benda B yang diam, di sini bisa dikatakan benda A-nya itu akan kehilangan momentumnya. Nah, berarti
seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal yang ketiga, soal UTBK tahun 2019, sama ini juga keluar di gelombang yang kedua, yaitu tentang tumpukan. Wah, ini kenapa tanda tanya semua ya? Sebentar. Kita bacakan dulu soalnya ya. Sebuah benda A bergerak sepanjang sumbu X positif dengan kelajuan konstan V0A dan menumbuk benda B dalam diam. Hampir sama ya soalnya. Menumbuk benda B dalam diam. Laju benda A dan B sebelum tumbukan, saat tumbukan, dan setelah tumbukan ditunjukkan oleh grafik. Tumbukan kedua benda terjadi dalam waktu singkat, yaitu delta T 0. Berarti sini delta T 0 ya. Massa benda A dan B masing-masing MA dan MB. Besar dan arah gaya rata-rata yang dialami benda A saat tumbukan adalah titik-titik. Berarti yang dicari adalah gaya benda A. Sama aja ya. Di sini kalian bisa mencari gayanya itu lewat impuls dan momentum, di mana impuls itu akan sama dengan perubahan momentum. Impuls itu rumusnya apa? F dikalikan dengan delta T. Perubahan momentum itu M dikalikan dengan perubahan kecepatannya. Oke, jadi ceritanya kayak gini nih. Ini ada benda A, terus ada benda B. Ini ada benda B. Jadi benda A itu awalnya kecepatannya segini. Saat benda B tidak punya kecepatan, kan diam ya. Terus pada waktu ini ternyata mereka tumpukan sampai sini. Nah, setelah tumpukan benda B kecepatannya segini, benda A kecepatannya segini. Benda A kan turun ya kecepatannya, sedangkan benda B itu kecepatannya meningkat. Ya enggak? Yang tadinya benda B itu diam, dia bergerak. Sedangkan benda A yang tadinya kecepatannya di sini, ketika setelah tumbukan dia kecepatannya berkurang seperti itu. Oke, kita mau cari kecepatan kan ya? Oh bukan, besar dan arah gaya rata-rata yang dialami benda A. Berarti kita cari ini nih gaya. Nah, yang diketahui kan di sini ada perubahan kecepatannya ya. Ada perubahan kecepatannya udah ada. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang ini, bahwa impuls itu akan sama dengan perubahan momentum, di mana impuls itu adalah F dikalikan dengan delta T dan momentum itu adalah M dikalikan dengan delta V-nya. Oke, berarti kita tinggal cari aja langsung. F dikalikan dengan delta T akan sama dengan M dikalikan dengan delta V. F-nya kan kita cari tahu ya, delta T-nya itu adalah delta T0 kan. Delta T0 akan sama dengan masanya. Kita carinya lewat massa A dulu ya. Massa A dikalikan dengan ini perubahan kecepatan A. Perubahan kecepatan A itu adalah V yang akhir dulu ya. Yang akhir berarti di sini VA. VA dikurangi V0A. Dikurangi V0A. Nah, sama ya. Berarti di sini si benda A juga ketika dia mengalami tumbukan, dia itu kehilangan momentumnya. Nah, berarti di sini momentumnya dia akan bernilai negatif. Oke, tinggal kita cari ya. V dikalikan A delta T0 akan sama dengan ini kalikan ini jadi negatif MA VA. Ini ke sini berarti positif MA V0A. Berarti gayanya akan sama dengan apa nih? MA V0A dikurangi MA VA dibagi dengan apa? Delta T0. Ya gak? Nah, ada nggak jawabannya yang kayak gini? F-nya MA V0A, gaya rata-rata atasnya itu 1 ya. Ini sebenarnya gini, MA ditambah MB dikali VB, berarti gak ada ya. Gak ada jawabannya. Kalau nggak ada, kita lihat dari benda B-nya. Sama aja, dari benda B berarti kan tadi dilihat dari benda A-nya ya, sekarang dilihat dari
benda B. Sama aja pakai rumusnya, impuls itu akan sama dengan perubahan momentum, di mana impulsnya itu adalah gaya dikalikan dengan perubahan waktu, di mana perubahan momentum itu adalah massa dikalikan dengan perubahan kecepatannya. Nah, kita kan carinya gaya ya, dikalikan dengan delta T-nya adalah delta T0 sama dengan M masanya, berarti MB ya, MB. Perubahan kecepatannya, berarti perubahan kecepatannya itu kecepatan setelah tumbukannya itu adalah di sini ya, VB. Terus kecepatan sebelum tumbukannya 0 ya, berarti di sini 0. Jadi di sini F-nya akan sama dengan delta T0 akan sama dengan MB dikalikan dengan VB. Ya enggak? Berarti di sini F-nya akan sama dengan MB dikalikan VB dibagi dengan delta T0. Berarti gayanya itu adalah MB dikalikan VB dibagi dengan delta. Nah, ini akan ada dua ya, D sama E. Berarti arahnya kemana nih? Ke arah sumbu X positif atau arah sumbu X negatif. Nah, tadi kan di sini nilai F-nya itu positif ya, berarti gayanya itu yang dialami oleh benda B itu gayanya positif atau ke arah sumbu X positif. Berarti kebalikannya, yang dialami oleh gaya rata-rata yang dialami benda A itu akan berarah negatif. Jadi kayak gini nih. Misalnya di sini ada benda A nih, ini ada benda A, di sini ada benda B. Nah, ketika tumbukan, misalnya si benda B itu dapat gaya rata-rata ke sumbu X positif, misalnya ke kanan ya, di sini ada FB-nya, berarti nanti si A itu akan mendapatkan gaya juga yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Ini sesuai dengan hukum Newton 3, berarti FA besarnya akan sama ini, MB dikalikan VB dibagi delta T0, tapi arahnya berbeda. Kalau FB karena di sini positif berarti arahnya ke sumbu X positif, ini untuk B ya, berarti ini untuk B. Kalau untuk A berarti arahnya ke sumbu X negatif. Karena apa? Karena gayanya itu kan berlawanan arah. Sesuai hukum Newton 3, tapi besarnya sama. Berarti jawabannya itu akan sama dengan E. Nah, kan di sini si benda B juga ya, momentumnya dia tidak bernilai negatif ya. Kenapa di sini bernilai negatif? Karena di sini benda A itu kehilangan momentum. Kan awalnya kecepatannya tinggi, lalu setelah tumbukan kecepatannya menurun, berarti dia akan kehilangan momentum. Kalau ini kan dari kecepatan rendah menjadi kecepatan tinggi, berarti dia bernilai positif atau mendapatkan momentumnya.